Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat Milvan, kita akan melanjutkan cerita saya seorang dokter dan bagaimana prosesnya. Sini saya akan menceritakan pertama sekali bahwasanya setelah menyelesaikan koskap saya selama lebih kurang 2 tahun, saya itu sebenarnya menyelesaikan koskap itu pada bulan 11 tahun 2000. Dan kemudian dikarenakan saya tidak dapat mendaftar sebagai peserta wisuda di tahun 2000-nya, makanya di tahap berikutnya di tahun 2001 saya baru bisa diwisuda sebagai seorang dokter. Dan setelah saya menerima gelar dokter tersebut, ya saya merasa senang sekali, walaupun ya memang agak sedikit telat. Tapi saya bersyukur bahwa saya dapat menyelesaikan program mulai dari S1 kedokteran sampai juga koskapnya saya hingga saya mendapat gelar dokter. Nah, di situ kami dulu itu tidak ada kelanjutannya. Jadi setelah kita menerima dokter, ya sudah selesai jadi seorang dokter. Mungkin berbeda dengan sekarang. Sekarang itu setelah kita menyelesaikan pendidikan koskapnya, kita harus mengikuti namanya ujian kompetensi dokter Indonesia. Dan itu memang kalau kita beruntung ataupun bisa menyelesaikan sekali ujian UKDI tersebut, kita langsung bisa menjadi seorang dokter. Kemudian waktu itu pemerintah menyediakan program PTT untuk memenuhi kebutuhan dokter di daerah-daerah terpencil maupun yang sangat terpencil. Jadi itu boleh dipilih. Karena waktu itu kita mendapatkan fasilitas yang lumayan tinggi ya untuk gajinya, dan mungkin sekarang tidak ada. Nah, kalau sekarang itu memang nanti saya akan cerita selanjutnya yaitu tentang intensif di episode berikutnya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin selalu diingatkan almarhum bapak saya bahwasanya jadi dokter itu tidak harus materialistik, ya. Dokter itu misalnya itu ada angka 100%, itu materialistik itu sekitar 30%, sedangkan 70% itu adalah sosial. Berbeda mungkin dengan tempat-tempat yang lain, maksudnya pendidikan yang lain, kita itu harus balance ya. Sedangkan di sini tidak, lebih mengutamakan sosialnya dibandingkan daripada materialistiknya. Walaupun sekarang itu saya tidak tahu apa yang terjadi perubahan ya kebutuhan daripada hidup kita, tetapi memang itulah yang harus dicamkan dalam diri kita. Sehingga almarhum bapak saya berpesan bahwasanya pendidikan dokter itu tidak sama dengan pendidikan yang lain, bahwasanya di sini kita lebih banyak mengabdi, sehingga memang di sini peran negara itu, peran pemerintah itu sangat penting. Jangan sampai nanti jadi banyak orang tidak mau jadi dokter karena kesulitan mencari pekerjaan. Nanti juga saya akan ceritakan tentang kehidupan seorang dokter saat ini, ya, dan saya akan bandingkan dengan apa yang terjadi sebelumnya pada saat saya menyelesaikan pendidikan dokter. Saya rasa demikian. Kita akan melanjutkan episode berikutnya. Sahabat Milvan, tetap tune pada channel saya ini. Terima kasih.